Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu keuntungan dan kerugiannya kalau misalnya SKB ini diundur. Pasti kalian udah banyak banget yang tahu kalau misalnya SKB pada periode CPNS tahun 2019 itu akan diundur teman-teman, karena kondisi di Indonesia saat ini udah lumayan banyak nih masyarakat yang terkena virus corona teman-teman. Jadi pemerintah mengambil langkah terbaik, yaitu menunda pelaksanaannya SKB. Hanya saja SKD ini kan sudah diumumkan. Dari Bon Weekends, dari kita mau ngucapin selamat untuk kalian yang lolos SKD dan masuk ke perankingan SKB. Selamat, sekali lagi selamat, dan ingat, kalian jangan sampai sombong karena kalian masih harus berjuang lagi di SKB. Semua kemungkinan dapat terjadi teman-teman gitu. Terus untuk teman-teman yang belum lolos masuk SKB, jangan sedih karena kita nggak tahu di tahun-tahun ke depan, siapa tahu ada pembukaan CPNS lagi dan kalian bisa ikut berpartisipasi mengikuti seleksi CPNS. Dan kita nggak tahu ya, semoga kita nggak tahu, siapa tahu pada tahun depan atau depannya lagi kalian bisa lolos pada seleksi CPNS teman-teman. Jadi intinya jangan sampai menyerah. Yang penting selagi umur masih cukup pada persyaratan CPNS, kalian tetap berjuang aja, tetap daftar kalau misalnya seleksi CPNS itu dibuka. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Oke teman-teman, jadi keuntungan yang pertama dari diundurnya SKB ini adalah yang pertama, persiapan belajar lebih lama teman-teman. Tentunya ketika SKB diundur tesnya, kalian mempunyai waktu yang lebih panjang lagi teman-teman untuk mempersiapkan diri, untuk belajar, untuk latihan soal-soal, untuk mencari materi. Itu pasti akan bertambah panjang waktunya. Jadi kalian harus bersyukur dengan diundurnya SKB ini, kalian bisa lebih siap lagi untuk menghadapi SKB. Benar-benar harus ikhtiar semaksimal mungkin teman-teman, belajar semaksimal mungkin agar pada saat tes SKB kalian sudah mempunyai bekal yang cukup dan kalian bisa mendapatkan skor terbaik di SKB teman-teman. Nomor 2, keuntungannya yaitu menghindarkan diri dan meminimalisir terinfeksi dari virus corona teman-teman. Kita pasti udah tahu semuanya karena virus corona ini setiap hari diberitakan oleh seluruh sosial media tuh pasti gampang banget untuk mencari info tentang corona ini. Dan memang kondisi Indonesia saat ini kan kita harus mematuhi anjuran pemerintah kan, tetap di rumah aja. Jadi dengan adanya SKB yang diundur ini, kita udah mengikuti nih anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Karena kalau misalnya kita tes SKB, memaksakan untuk tes SKB, kita kan akan bertemu orang-orang dari luar daerah. Itu bisa ratusan orang, jadinya ditakutkan ada yang membawa virus tersebut dan itu dapat menularkan ke peserta yang lainnya yang masih sehat teman-teman. Jadi itu seperti penularan yang berantai gitu. Jadi untuk memutuskan penularan, pemerintah itu menghimbau agar tidak diadakan acara-acara yang mengumpulkan banyak orang teman-teman, agar meminimalisir penyebaran dari virus ini. Jadi teman-teman, diundurnya SKB ini berdampak besar bagi kesehatan kalian, dan pemerintah tuh menjaga kesehatan kalian dari terhindarnya virus corona teman-teman. Jadi kalian harus bersyukur walaupun SKB ini diundur, kalian harus tetap semangat dan berpikir positif teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi patah semangat karena diundurnya SKB ini. Nomor 3, itu diundurnya SKB ini adalah menghindarkan diri dari kerumunan atau keramaian. Kita pasti tahu banget kalau himbauan dari pemerintah, kita harus menghindarkan diri dari kerumunan atau keramaian karena SKB ini merupakan salah satu acara yang mengumpulkan banyak orang teman-teman gitu. Jadi semakin kalian bertemu dengan banyak orang dengan jarak yang sangat dekat, semakin kalian bertemu dengan banyak orang dan jarak antar orang tersebut sangat dekat, itu kemungkinan kalian tertular juga akan semakin tinggi teman-teman. Jadi
Kalau misalnya SKB pun juga kalian akan menggunakan komputer-komputer yang telah dipakai oleh beberapa orang sebelumnya. Jadi kalau misalnya komputer tersebut sudah dipegang oleh orang yang sudah terinfeksi corona, terus kalian pegang, terus kalian juga bisa pegang mata, hidung atau mulut kalian, terus kalian bisa tertular, dan itu pasti bahayanya lebih lagi teman-teman. Jadi dengan menghindari keramaian atau kerumunan, kita juga turut mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah. Itu salah satu keuntungan atau sisi positif dari diundurnya SKB ini. Keuntungan yang keempat, ini mempersiapkan tes jasmani atau tes kesemaptaan lebih panjang lagi. Kalian pasti tahu tes kesemaptaan atau kesehatan jasmani itu pasti memerlukan latihan-latihan yang cukup. Nggak bisa bener-bener hari H kalian belum pernah latihan sama sekali. Dan keuntungannya kalau misalnya SKB ini diundur, kalian dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kesehatan jasmani atau kesemaptaan bagi instansi-instansi yang menerapkan tes tersebut teman-teman. Misalnya kalian bisa latihan olahraga di rumah secara pribadi, misalnya kayak push up atau pull up dan lain sebagainya. Kalian bisa cari tahu isi dari kesemaptaan atau kesehatan jasmani itu ngapain aja. Jadi kalian bisa ini nih mengisi waktu senggang ini dengan latihan-latihan fisik agar tubuh kalian juga semakin sehat. Nomor 5, dengan diundurnya tes SKB ini kalian bisa nabung semakin banyak teman-teman. Saya menyadari untuk kalian pergi ke lokasi tes SKB itu bisa jadi lokasi domisili kalian dengan tes SKB itu jauh atau beda kota, bahkan beda provinsi atau bahkan beda pulau. Itu pasti membutuhkan biaya untuk akomodasinya, biaya untuk nginepnya, biaya untuk makan dan lain-lain. Itu pasti memerlukan biaya yang besar. Untuk kalian yang gak mau ngerepotin orang tua, kalian udah bisa mulai nyicil nabung teman-teman untuk mempersiapkan akomodasi diri kalian sendiri untuk sampai ke lokasi tes dan pulang lagi teman-teman gitu. Pasti bener-bener bangga banget kalau misalnya kalian bisa datang ke lokasi tes SKD dan pulang lagi dengan biaya sendiri atau jeripayah nabung kalian sendiri. Itu bener-bener keren banget dan memotivasi diri kalian sendiri untuk sukses di SKB ini. Oke, sekian dulu plusnya. Sekarang kita langsung beralih ke minusnya. Jadi yang pertama, minus kalau misalnya SKB diundur, yaitu waktu penyelenggaraan seleksi CPNS ini semakin panjang. Waktu penyelenggaraan seleksi tes CPNS ini semakin panjang teman-teman. Nah, dengan kemundurannya tes SKB ini itu pasti akan menambah waktu masa seleksi CPNS ini. Itu artinya kalian harus lebih lama menunggu untuk menjadi CPNS teman-teman gitu. Kan pasti kalian udah paham banget dari awal seleksi administrasi hingga sekarang aja itu udah memakan waktu beberapa bulan loh teman-teman gitu. Apalagi saat SKB ini diundur gitu. Nomor kedua, menunggu. Nah, pasti kalian udah familiar banget. Yang namanya menunggu itu pasti jenuh, bosen, gabut, galau. Nah, apalagi kalau misalnya kalian nunggu tes SKB diselenggarakan yang belum tahu kapan. Jadi kan tes SKB ini diselenggarakan kalau misalnya virus corona di Indonesia sudah mulai mereda dan dinyatakan clear atau aman teman-teman. Dan kita kan masih belum tahu kapan nih kira-kiranya virus tersebut bakal dinyatakan aman atau Indonesia udah aman maksudnya. Jadi kalian harus menunggu hal tersebut. Dan waktu menunggu ini itu kan kalian nggak tahu kan sampai kapan harus menunggu. Kan kita sama-sama nggak tahu nih sampai kapan kalian harus nunggu. Nah, nunggu di sini merupakan salah satu minus dari diundurnya SKB. Nomor 3, ini ada beban pikiran. Dengan diundurnya SKB ini akan menambah beban pikiran kalian. Untuk kalian yang lolos masuk ke SKB, itu pasti bakalan resah. Kapan sih ini tes SKB bakal diselenggarain? Soalnya semakin lama diundur, kalian semakin bertanya-tanya kapan tes diselenggarakan. Terus semangat kalian jadi up and down teman-teman. Bener-bener kayak, aku bisa nggak ya ngerjain SKB? Aduh, soalnya susah nggak ya? Aduh, aku takut skorku lebih rendah dari teman saingan aku nih, kayak gitu. Pasti jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati kalian teman-teman. Dengan semakin lama kita nunggu tesnya, itu akan semakin banyak pertanyaan dan keresahan di dalam hati. Itu yang
lumayan bahaya sih. Intinya kalian harus tetap yakin, harus tetap semangat kalau misalnya kalian bisa melewati SKB ini. Nomor 4, reschedule atau membatalkan cuti. Untuk kalian yang kerja dan di sebuah perusahaan yang sangat ketat, saya tahu banget kalau kalian harus ngajuin cuti itu H-1 bulan sebelum pelaksanaan. Mungkin untuk kalian yang sudah ancang-ancang dari bulan kemarin untuk mengambil cuti untuk SKB ini, kalian bisa nge-reschedule ulang niatan cuti kalian dan izin kalian, karena SKB itu kan diundur. Jadi mau nggak mau kalian harus nge-reschedule niatan kalian untuk cuti ataupun izin dalam bekerja, teman-teman, gitu. Jadi kalian jangan sedih ya. Kalian bisa mereschedule dan merencanakan ulang. Nomor 5, menambah waktu menganggur bagi kalian. Saya tahu banget untuk kalian yang fresh graduation, belum kerja, atau kalian yang udah resign dari pekerjaan kalian dan sekarang kondisinya kalian masih nganggur. Dan pada periode CPNS ini kalian bener-bener berharap banget bisa lolos jadi CPNS. Kalian udah bener-bener, aku udah pengen kerja banget nih jadi PNS, pengen mengabdi. Tapi dengan adanya diundurnya SKB ini, itu akan menambah waktu menganggur kalian. Kalian harus tetap sabar, jangan ngeluh, dan tetap semangat supaya kalian bisa lolos jadi CPNS dan tidak menganggur lagi. Oke, sekian dulu kita bahas plus dan minusnya dari SKB ini diundur. Kalau misalnya teman-teman di luar sana punya banyak plus dan minus yang belum saya sebutkan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini biar kita bisa sharing bareng-bareng dan bisa bermanfaat bagi orang lain, teman-teman. Oke, sebelum saya tutup video kali ini, saya mau ngucapin dulu buat teman-teman semua, terima kasih udah ngikutin Bond Weekends, sudah percaya sama Bond Weekends. Dari kalian mungkin pendaftaran awal CPNS sampai hingga pengumuman SKD ini, kita mau ngucapin terima kasih banget kalau misalnya kalian udah selalu nonton video-video dari Bond Weekends. Terima kasih. Dan untuk kalian yang udah lolos SKD, semoga kalian bisa lolos SKB dan masuk pemberkasan. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa buat support selalu Bond Weekends channelnya, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!